Rolling. Action. Oke. Wahing sih. Iya. Dibuka dengan wahing. Iya. Ya, enak banget ya. Iya, sebentar. Ini saya opening layaknya opening biasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat ngapain aja. Kalau kata teman saya itu sesuaikan dengan kondisi kalian lagi nonton jam berapa. Ya, ketemu lagi dengan sorotan lensa. Kali ini kita akan ngobrol. Oh, ini di sorotan lensa. Iya dong. Bentar, kamu belum masuk frame. Belum masuk frame, ini masih saya dulu. Masih dipotong, nanti di crop. Ya. Kalau ini di crop. Belum. Ya udah, oke pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan dua narasumber hebat kita. Yang pertama adalah seorang jurnalis yang sudah malang melintang di Kabupaten dan Kota Pekalongan. Beliau kebetulan juga seorang yang punya talenta di bidang jurnalistik. Iya tadi udah saya ceritakan ya. Ya intinya beliau senior lah. Yang kedua, kita bertemu dengan seorang ahli di bidang sastra dan juga jurnalistik juga. Nah, kali ini ada apa? Kenapa saya harus mengumpulkan beliau-beliau ini di sini? Beberapa waktu lalu ada kejadian seputar kerusuhan. Saya tidak mau menyebutkan anarki, anarkisme dan lain sebagainya karena itu belum terjadi kesepakatan bahasa tentang pemanfaatan penggunaannya ya. Jadi saya sebut saja ada kejadian kriminal yang sebenarnya itu belum terbukti secara hukum karena belum dibuktikan di pengadilan. Meja hijau belum memutuskan itu kriminal, tapi ada dugaan kriminalitas. Nah, kriminalitas ini menyangkut dengan anak. Ini yang sedang menjadi sorotan. Di sekitaran pemerintahan Kabupaten dan Kota Pekalongan ini lagi menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, aktivis juga pemerhati. Itu ada yang menyoroti tentang tindakan terhadap anak yang dianggap berlebihan. Nah, seperti apa kasusnya, seperti apa kejadiannya akan kita ulas hari ini. Detailnya seperti apa akan kita mulai dari salah satu narasumber kita yang kebetulan cucunya itu ikut terbawa-bawa di kejadian yang dikatakan kriminal itu. Oke. Zoom out. Ya, ini baru masuk. Ya, ini satu persatu ini ya. Tadi di crop. Ya, saya doang. Tadi di crop ya. Saya tak Nanti saya crop beneran. Ya, Mbak Ali, apa kabar Mbak Ali? Alhamdulillah sehat walafiat nih. Iya, Kang Ribut apa kabarnya? Alhamdulillah. Ya, kali ini Kang Ribut jangan jadi penyiar. Kalau Kang Ribut siaran nanti jatah siaran saya habis. Enggak lah, aku harus tahu diri lah. Iya. Ini di crop. Enggak, ini udah zoom out, udah wide. Jangan crop terus. Udah wide ya. Udah. Ya, ini dua orang. Berarti ini enggak di crop. Enggak, Jangan di crop ya. Editor ya. Kameramen senyum-senyum. Kali ini kita sudah bersama dengan master jurnalistik ya. Mungkin ada sebelum kita ngobrol ini ada beberapa lelucon ya, jokes di kalangan kami ini. Ada yang mendefinisikan kalau Kang Ribut itu wartawan mainstream, kalau Pak Ali dan saya ini wartawan butrek. Oh, gitu ya? Iya. Karena kami nggak punya home base. Kalau Kang Ribut kan ada radio. Oh, gitu. Kalau yang nggak punya home base itu sama dengan butrek. Konotasinya kayak gitu. Ya, itu ya lelucon aja lah ya. Padahal wartawan kan nggak ada bedanya, semua sama. Oke. Ya, Kang Ribut, mohon tunggu sebentar, tahan sebentar ya. Kali ini akan kita dengarkan dulu pernyataan dari. Enggak gitu juga konsepnya. Kamu tak crop nanti lo. Masih bongkok. Satu-satunya narsum yang bikin saya kayak gitu ini nih. Ya kali ini kita akan nanya ke Mbah Ali ya terkait dengan kejadian beberapa waktu lalu yang melibatkan cucu ya. Kebetulan Cucunya Mbak Ali ngomongnya agak keras sedikit karena mic-nya nggak sensitif karena ada noise ya. Ya jadi ini Mbak Ali, katanya cucu Mbak Ali itu keciduk juga di salah satu Polres ya, yang ada kegiatan razia gitu. Itu bener nggak Mbak Ali? benar, karena sekitar jam 3 siang saya dapat laporan dari
orang tuanya, ibunya menelepon saya. Kebetulan saya masih di luar kota. Nah, diberitahukan bahwa cucu saya itu ditangkap di Polres. Saya kaget, kenapa, ada apa? Ternyata di sana kena razia penyekatan, bahasa polisi ada penyekatan skala besar. Nah, akhirnya saya menyuruh anak saya untuk mendatangi ke Polres. Sebenarnya ada apa? Nah, kemudian saya tunggu sampai jam 11 malam, baru pulang itu. Nah, setelah pulang saya tanya cucu saya, kenapa kamu kok sampai ditangkap, di tanda petik ditangkap ya? Kok sampai kena razia di Polres? Nah, ceritanya cucu saya itu sekitar jam 10-11 itu habis makan bakso dari Karanganyar, mau pulang lewat Kajen, alun-alun. Nah, dari situ habis makan bakso langsung digiring oleh beberapa petugas yang pakai motor trail, langsung dikawal masuk ke Mapolres, halaman Mapolres. Di sana langsung dikumpulkan dengan beberapa orang yang sudah diamankan, bahasanya bukan ditangkap tapi diamankan. Nah, ternyata saat itu ada razia karena dalam rangka pencegahan terjadinya kerusuhan yang ada di Kota Pekalongan. Itu informasinya seperti itu. Nah, alhamdulillah memang cucu saya tidak terbukti dia akan melakukan ikut demo, membawa senjata tajam atau batu, itu tidak ada. Sehingga malam itu sekitar jam 11 dipulangkan. Itu Mas. Tapi sebagai jurnalis tahu nggak kalau di situ hari itu ada penyekatan? Kalau saya dari tanggal sekitar beberapa yang lalu kan dari pihak Polres itu sudah ada giat ya, apel untuk pengamanan skala besar. Jadi kami tahu, dan saya juga sudah wanti-wanti sama keluarga dan warga di RT saya bahwa lebih baik anak-anak jangan sampai jalan-jalan atau keluar ke wilayah Kajen. Nah, tapi karena anak pada saat itu sekitar jam 8 cucu saya itu dihampiri oleh temannya untuk main ke Karanganyar. Nah, nggak tahu kok sampai ke Kajen itu, sehingga tidak terpantau oleh kami ya. Tapi memang tidak ada agenda apapun ya menurut pengakuan cucunya ya untuk hal-hal yang tidak penting ya. Iya. Yang saya sayangkan pada saat cucu saya itu digiring itu tidak ditanya mau apa, mau kemana, hanya langsung digiring, dan oknum polisi itu tidak menunjukkan bahwa saya dari mana, ini ada surat tugas dan sebagainya. Ini kan seperti orang yang sudah melakukan tindak pidana, sudah positif, ya, langsung digiring ke Polres. Nah, ini prosedur macam apa? Terus yang saya sayangkan itu, apakah polisi dalam menjalankan tugasnya itu seenaknya langsung tangkap orang. Nanti kalau dikasuskan salah tangkap nanti geger, ribut lagi pihak polisian. Ini gimana ini? Jadi yang saya sayangkan ini prosedurnya seperti apa? Apakah ini perintah Kapolres atau hanya karena kelalaian petugasnya? Ini yang saya tanyakan. Yang kedua yang saya sayangkan, setelah kejadian itu saya melihat di sebuah akun Pekalongan Info. Nah, di sana terpampang nama-nama atau data orang yang diamankan oleh Polres dengan jelas nama, alamat, usia, sekolahnya dan sebagainya. Ini yang saya tanyakan waktu itu sama Kasat, saya telepon. Ini yang memberikan data itu siapa? Kalau bukan orang Polres tidak mungkin. Kalau orang biasa nggak mungkin data sekitar 101 orang itu dengan lengkap. Makanya saya menuntut kepada pihak Polres, tolong usut tuntas siapa yang membocorkan data-data itu sampai ke medsos. Itu aja Mas. Ya, jadi sepengetahuan Mbah Ali nih ya, sebagai jurnalis selama ini, kan kita
bisa mencari tahu informasi ya di sosmed atau di internet ya tentang prosedur penangkapan. Pasti kan sekarang zaman teknologi informasi ya, siapapun bisa mengakses. Regulasi penangkapan itu setahunya Mbak Ali seperti apa sih? Kalau setahu saya, kalau memang ini secara undang-undang ya, sesuai dengan undang-undang. Itu kalau memang ada mau menangkap seseorang, ya, pertama ya petugas itu memperkenalkan diri, Etikanya. menunjukkan identitas, terus menunjukkan surat tugas, surat perintah tugas ataupun surat perintah penangkapan seseorang. Nah ini serta merta anak-anak sedang melintas di kajian serta merta digiring ke Mapolres. Kan seperti DPO. Nah orang DPO aja kalau mau ditangkap itu pakai surat tugas, surat perintah. Nah ini model apa saya nggak tahu ini. Makanya kami selaku jurnalis ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa prosedur penangkapan ya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sesuai dengan KUHP ya, Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Makanya ini menurut saya melanggar sudah keluar dari prosedur lah menurut saya. Nah, setelah itu pastikan anak itu kan di rumah kan pasti ditanggap ya, sama keluarga, sama tetangga, sama warga, sama RT, lurah dan lain sebagainya. Pasti kan secara otomatis naluriah orang itu kan pasti akan menanyakan. Nah, di sini yang menjadi poin perhatian kita, ada nggak dampak psikologis seseorang anak itu yang kami maksud terhadap kejadian-kejadian tersebut? Apakah nanti jadinya anaknya seperti apa setelah kejadian itu? Mungkin bisa diceritakan? Jadi gini, dampak daripada cucu saya itu ditangkap atau diamankan di Polres Pekalongan, dampaknya pertama ya, di lingkungan cucu saya itu minder, artinya merasa malu karena tanda petik ya, merasa sudah ditangkap oleh polisi. Padahal setelah dilakukan pemeriksaan tidak terbukti bahwa dia itu akan melakukan demo atau ikut demo, enggak. Dia hanya niat dari rumah itu main dengan temannya itu aja. Kemudian efeknya, imbasnya pertama merasa malu. Sampai hari ini cucu saya mengurung diri di kamar, tidak mau bersosialisasi dengan teman di tetangga, apalagi di sekolahan. Di sekolahan itu sampai kepala sekolahnya memanggil, ada apa kok sampai ketangkap dan sebagainya. Ini enggak sekali dua kali, setiap ketemu cucu saya ditanya. Nah, ini kan secara mental itu sudah down. Untung saja cucu saya masih mau sekolah. Makanya ini dampak psikologis dan menurut saya ini bentuk kekerasan psikologis menurut saya. Kalau pihak kepolisian merasa meremehkan dampak ini silakan, tapi jangan menyalahkan kami kalau nanti ada beberapa orang tua yang mengadukan masalah ini misalnya ke Komnas Anak dan lain sebagainya. Ini aja. Oke, sementara untuk Mbak Ali jeda dulu. Siap, ya kita ingin tahu keterangan dari kami menyebutnya tenaga pendidik ya, tenaga pengajar, karena rekan kita ini Pak Ribut ini sudah berpengalaman di bidang edukasi dan pendidikan dan juga di pendidikan tinggi juga. Alhamdulillah titelnya ini, mohon maaf saya sebutkan saja, ini sudah S2 Humaniora yang di situ ada bidang kemanusiaan juga tentang psikologi secara luas gitu kan. Nah, ini pandangan dari Kang Ribut ini yang kebetulan sekolahnya itu alhamdulillah sampai M.Hum ini, kasus ini seperti apa dalam kacamata Kang Ribut ini? Bentar, pandangan lu ke sana tuh. Teh. Biar jangan kamu, itu kameramen aja. Woi kameramen cepet. Nggak apa-apa, sini ya. Sini lu kameramen, jangan pelit-pelit tenaga lu. Apa takut? Kamu nggak ada dosa, nggak apa-apa. Takut in frame doang, nggak apa-apa. Kamu kan cuma tugas bayaran di sini, digaji. Ngapain takut? Minum aja dulu. Santai. Ya. Minum aja dulu. Ini baru kasus utama nih ya, belum dampak efek samping seperti kalau saya sih gini efek ya, sampingan. Perlu juga di review lagi mengenai peristiwanya, supaya orang jadi paham bahwa situasinya seperti apa sih kira-kira kan gitu. Karena
kekacauan kemarin itu sebenarnya kan dipicu oleh es cappuccino-ku dong. Es cappuccino mas, kok nggak diambilin? Dengan Ini es kamu mas. es kamu itu. Alah. Nggak apa-apa Nggak itu. apa-apa. Tahan air. Tahan air tapi anti air. Ceromke aja. Iya. Ini maklum HP burik ya, HP-nya kameramen. Nggak apa-apa, kita Ya. sama-sama. Ulangi Kang. Jadi saya menyoroti bahwa peristiwa 30 Agustus itu, Sabtu 30 Agustus itu, saya pikir menjadi peristiwa yang akhirnya cukup menyedot perhatian masyarakat. Karena ya harus kita maklumi, harus kita pahami bersama bahwa neng Kalongan ki ruang apresiasi, ruang ekspresi, ruang-ruang publik untuk orang bisa nongkrong, bisa tampil kan hampir bisa dikatakan nihil. Ada tetapi kurang termanfaatkan secara maksimal. Tadi aku juga pas podcast di perpustakaan juga bahas soal itu. Jadi saya mencoba mencermati bahwa beberapa waktu lalu ketika sebelum kejadian kemarin anak-anak muda pada ngumpulnya di exit tol. Ya kan? Berarti tidak ada ruang untuk berekspresi yang tepat ya? Makanya ngumpul di exit tol, bikin kerumunan di sana, terus trek-trekan gitu kan, sampai berkorban berkali-kali. Kenapa kok nggak ada jeranya? Padahal korban masih berkali-kali ada loh. Ya karena itu merasa bahwa itu satu-satunya hiburan yang ada di Pekalongan bagi anak-anak muda. Lah, terus akhirnya kan dibubarkan atau dicegah sama Satpol PP kan waktu itu, sama tim gabungan juga supaya ya maksudnya baik, artinya memang itu tidak pas untuk kumpul-kumpul. Exit tol itu memang nggak boleh buat kumpul-kumpul, apalagi buat balapan liar. Cuman kan efeknya iki terus cah nem ning di nggak punya ruang nih. Karena nggak punya ruang, begitu kemarin ada rame-rame kan gue harus di-share pengumuman mau ada aksi dan lain sebagainya, itu kan di-share di media sosial. Jadi saya memandangnya begitu, terus akhirnya wah kesempatan pingin nonton gitu loh. Mereka menganggap ini adalah sebuah tontonan apa meneh di kota-kota sebelumnya, sebelum yang sini terjadi. Ini jadi gegeran di Makassar sampai kebakar, di mana lagi, pokoknya sampai hal-hal semacam itu. Nah, bagi anak-anak muda ini adalah kesempatan dia untuk ini asik kayaknya nongkrong. Semua orang perhatiannya terpusat ke sini. Nah, sementara aksi demo yang dijalankan ini kan ternyata kalau teman-teman ojol itu kan masuknya ke Hugeng. Nah, ini yang di situ. Nah, sementara yang di sini nih nggak terlalu gede sebenarnya, masa demonstran itu nggak terlalu gede. Yang gede itu kerumunan masyarakat. Tiba-tiba kok konon katanya kan, kabar yang saya dengar itu konon katanya ada massa susulan yang mereka tuh nggak punya identitas, identitas kelompoknya nggak jelas, masuk ke sini terus memengaruhi, memprovokasi, terus akhirnya begitu suasana chaos dan sampai terjadi penjarahan. Orang yang nonton ini siapa sih yang nggak tertarik, terinfluence, ikut terpengaruh, ini ikut gitu loh. Wah, ono sing mulai yo, aku tak melu. Dan rata-rata mereka adalah dilala usianya masih anak-anak sekolah, labil. Nah, mereka kan gampang banget dipengaruhi. Ayo melu wae, ayo. Jai gotong apa barang mesti bareng-bareng gelem. Kan gitu. Nah, secara psikologis iki psikologi sosial sing rumit, iki rumit. Jadi nek misalnya dianggap bahwa mereka salah dalam perspektif hukum positif, ya salah, tapi dalam perspektif yang lain, psikologi dan lain-lain sebagainya, itu juga perlu dicermati bahwa psikologi sosial pada waktu itu chaos.
orang begitu ada kesempatan selalu ingin ikut ambil bagian, ambil kesempatan itu. Eman-eman. Saiki ngene wae lah. Gampangane ngene, ketika mungkin teman-teman yang nonton ini ada di posisi sedang nonton seperti itu dan dilalah posisinya cedak banget karo lokasi penjarahan, mesti timbul rasa aku Pak melu rak ya. Karena dorongan visual apa yang dia lihat menjadi motivasi. Awal mula dari itu, melu rak yo. Teman-teman ge, apa meneh ketika barang yang diambil itu mewah. Barang-barang, wah sapa ngerti sih ono kan ono. Kan ono. Mesti pingin terdorong. Cuman kan manusia itu punya pertimbangan-pertimbangan pada saat di menit-menit berikutnya. Saya nek melu kok aku kecakal kan gitu. Kok aku ayo no polisi